Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Muftakul Kasana dengan NIM 21021130919, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 dengan dosen pengampu Ibu Itiari Prasetyaningrum. Pertama ada penemu hukum Kirchhoff. Penemu hukum Kirchhoff adalah Gustav Ragut Kirchhoff yang lahir pada tanggal 12 Maret 1824 sampai 17 Oktober 1887. Adalah seorang fisikawan Jerman yang berkontribusi pada pemahaman konsep dasar teori rangkaian listrik, spektroskopi, dan emisi radiasi benda hitam yang dihasilkan oleh benda-benda yang dipanaskan. Kirchhoff menjelaskan hukumnya tentang kelistrikan ke dalam dua bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum Kirchhoff sering disebut juga sebagai dua persamaan yang berhubungan dengan beda arus dan beda potensial, yang biasanya pada umumnya dikenal dengan tegangan pada dalam sebuah rangkaian listrik. Selanjutnya ada pengertian hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 merupakan hukum Kirchhoff yang berkaitan dengan arah arus dalam menghadapi titik percabangan. Hukum Kirchhoff 1 ini sering disebut juga dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff current law. Dan kedua, hukum Kirchhoff 1 dikenal sebagai hukum percabangan atau Jansen rule. Hukum ini memenuhi kekekalan muatan. Hukum ini diperlukan untuk rangkaian yang multisimpal dan mengandung titik-titik percabangan ketika arus mulai terbagi. 3. Pada keadaan konstan, tidak ada akumulasi muatan listrik pada setiap titik dalam rangkaian. Dengan demikian, jumlah muatan yang masuk di dalam setiap titik akan meninggalkan titik tersebut dengan jumlah yang sama. Selanjutnya ada bunyi hukum Kirchhoff 1. Bunyi hukum Kirchhoff 1 adalah sebagai berikut. Arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. I masuk sama dengan I keluar, atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Bila digambarkan dalam bentuk rangkaian bercabang, maka akan diperoleh gambaran sebagai berikut. I masuk sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Selanjutnya ada hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 juga sering disebut sebagai hukum simpal atau loop rule, karena pada kenyataannya beda potensial antara dua titik percabangan dalam satu rangkaian pada keadaan konstan. Hukum ini merupakan bukti dari adanya hukum konservasi energi. Jika muatan V pada sembarang titik dimiliki titik dengan potensial V, dengan demikian energi yang dihasilkan oleh muatan tersebut adalah V. Selanjutnya, jika muatan mulai bergerak melintasi simpel tersebut, maka muatan kita miliki akan mendapatkan tambahan energi atau kehilangan sebagian energinya saat melalui resistor baterai atau elemen lainnya. Namun, saat kembali ke titik awalnya, energi akan kembali menjadi IV. Bunyi hukum Kirchhoff 2. Bunyi hukum Kirchhoff 2 adalah jumlah keseluruhan voltase yang ada di sekitar loop tertutup di dalam rangkaian memiliki besar yang sama dengan 0. Seperti ini gambarnya bunyi hukum Kirchhoff 2. Selanjutnya ada rumus hukum Kirchhoff. Sigma Xon ditambah sigma IR sama dengan 0. Keterangan, sigma Xon adalah jumlah aljabar gerak gaya listrik atau GGL dengan satuan volt. Yang kedua, sigma IR adalah jumlah penurunan tegangan dengan satuan volt. Yang ketiga, I adalah kuat arus dengan satuan ampere. Yang keempat, R adalah hambatan dengan satuan ohm. Aturan hukum Kirchhoff. Yang pertama, pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Pada dasarnya, pemilihan arah loop bebas, namun jika memungkinkan usahakan searah dengan arah arus. Maksudnya bebas di sini bebas ya, arahnya mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalau searah jarum jam, nanti arah loopnya akan ke kanan. Namun apabila berlawanan arah jarum jam, maka arah loopnya ke kiri. Yang kedua, pada suatu cabang, jika arah loop sama dengan arah arus, maka penurunan tegangan atau IR bertanda positif. Jika berlawanan arah, maka penurunan tegangan atau IR bertanda negatif. Contohnya gini, kalau misalkan arah loopnya searah jarum jam, terus arah arusnya juga searah jarum jam, maka nanti penurunan tegangan
GR positif karena sama-sama searah jarum jam. Kalau misalkan nanti rumput berlawanan arah jarum jam tapi arusnya searah jarum jam, maka iannya bertanda negatif. Selanjutnya, jika saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan yang lebih dulu dijumpai adalah kutub positif, maka GGL bertanda positif. Sebaliknya, jika kutub yang lebih dahulu dijumpai adalah kutub negatif, maka GGL bertanda negatif. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hukum Kirchhoff adalah hukum yang digunakan untuk menentukan besaran arus listrik dalam rangkaian tertutup dan bertambah. Selanjutnya ada perbedaan hukum Kirchhoff 1 atau arus dan hukum Kirchhoff 2 atau tegangan. KCL atau Kirchhoff Current Law memiliki perbedaan dengan KVL atau Kirchhoff Voltage Law. Pada KCL ini, jumlah semua arus yang masuk ke simpul not tertentu sama dengan jumlah semua arus yang keluar dari simpul tersebut. Kalau di KVL ini, jumlah semua tegangan di sekitar jalur tertutup loop adalah 0. Yang kedua, di KCL atau Kirchhoff Current Law ini, analisis simpul lebih diutamakan untuk mendapatkan potensial simpul karena arus yang masuk atau keluar dapat dinyatakan dalam potensial simpul atau not. Kalau di KVL ini, analisis simpul lebih diutamakan untuk mendapatkan arus loop karena perbedaan potensial loop dapat dinyatakan dalam arus loop. Batasan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff memiliki keterbatasan yang hanya berlaku untuk semua kasus di mana muatan listrik total konstan di wilayah dipertimbangkan selama hukum diterapkan untuk titik tertentu. Namun, di beberapa kasus, kerapatan muatan mungkin tidak konstan karena muatan adalah kekal. Satu-satunya cara ini mungkin adalah jika ada aliran muatan melintasi batas wilayah. Aliran ini akan menghasilkan arus atau daya listrik sehingga melanggar hukum Kirchhoff. Keterbatasan lain pada hukum Kirchhoff juga terdapat pada rangkaian yang bekerja dengan asumsi bahwa tidak ada medan magnet yang berfluktuasi dalam loop tertutup. Medan listrik atau GGL dapat diinduksi yang menyebabkan hukum Kirchhoff putus dengan adanya medan magnet variabel. Selanjutnya ada contoh penerapan hukum Kirchhoff. Saat mempelajari hukum Kirchhoff, kita tidak bisa bergantung pada strategi ini, sebab penerapan hukum Kirchhoff dalam kehidupan sehari-hari lumayan sulit untuk dilihat secara langsung. Penerapannya dibentuk sebuah rumus yang digunakan untuk menjalankan rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Contoh paling mudah untuk menggambarkan dua rangkaian ini adalah lampu di rumah. Jika di rumah kita menggunakan rangkaian seri, lampu yang jaraknya paling dekat dengan saklar atau sumber listrik pasti menyala lebih terang daripada lampu yang jauh dari sumber listrik. Jika yang digunakan untuk lampu di rumah kita adalah rangkaian paralel, maka semua lampunya akan menyala dengan tingkat keterangan yang sama tanpa memperhatikan perbedaan jarak antara lampu dengan sumber listriknya. Selanjutnya ada contoh soal hukum Kirchhoff 1. Perhatikan gambar di samping. Tentukan nilai dari I4. Di sini dijelaskan I1 sama dengan I2 dan I3 sama dengan I4. Tentukan nilai dari I4. Jawab diketahui I1-nya. Diketahui I1 sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan 3 ampere dan I3 sama dengan 7 ampere. Yang ditanyakan berapa besar nilai dari I4. Untuk menjawab soal ini, kita memakai rumus dari hukum Kirchhoff 1, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4. I1 nilainya 6 ditambah I2 nilainya 3 sama dengan I3 nilainya 7 ditambah I4. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 7 tambah I4 turunkan dikarenakan I4-nya belum diketahui. I4 sama dengan 9 dikurangi 7 sama dengan 2 ampere. Jadi nilai dari I4 adalah 2 ampere. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar sebuah rangkaian paralel. Diketahui besar arus listrik yang melalui I2 sama dengan 1 ampere, I1 sama dengan 3 ampere, I4 sama dengan 0,5 ampere, maka hitunglah besar arus listrik yang melalui I3 dan I5. Ini dapat diselesaikan menggunakan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I1 sama dengan I5. Kenapa kok disebut I1 sama dengan I5? Karena ini I1 ini berlawanan arah, ini searah dengan I5. Dikarenakan I masuk sama dengan I keluar, maka besarnya
tadi, sigma I masuknya tadi dari I1 adalah I2, I3, dan I4. Kalau I5 nya ini yang keluar cuma I5. Jadi dapat disimpulkan begini, I1 sama dengan I5, I2 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan I5. I2 nya tadi 1 ampere, I3 nya belum diketahui, I4 nya sama dengan 0,5 ampere, dan I5 nya tadi 3 ampere. I3 sama dengan 3 dikurangi 1,5, I3 sama dengan 1,5 ampere. Jadi I3 sama dengan 1,5 ampere dan I5 sama dengan 3 ampere. Pada titik P dari suatu rangkaian listrik yang bercabang dan memiliki kuat arus I1 sama dengan 5 ampere, I2 sama dengan 4 ampere, I3 sama dengan 2 ampere. Arah arus I1 sama dengan I2 adalah arah arus masuk, sedangkan arus I3 sama dengan I4 adalah arus keluar. Maka hitunglah besar I4. Ini dapat diselesaikan menggunakan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, seperti contoh soal sebelumnya. I masuknya tadi I1 ditambah I2 sama dengan sigma I keluarnya tadi ini I3 sama dengan I4. I1 sama dengan 5 ditambah I2 sama dengan 4 sama dengan I3 nya 2 ditambah I4. Ini langsung, kalau 5 ditambah 4 sama dengan 9, min 2 nya ditaruh di depannya I4, jadi 9 dikurangi 2 sama dengan I4, 9 dikurangi 2 sama dengan 7 sama dengan I4. Jadi I4 adalah 7 ampere dengan arah menjauhi P. Selanjutnya contoh soal hukum Kirchhoff 2. Ini diketahui sebuah rangkaian seperti berikut. Dengan arus listrik 3 ampere mengalir dari X ke Y, sehingga besar beda potensial antar X dan Y adalah 12. Tentukan berapa besar hambatan R. Ini dapat diselesaikan menggunakan konsep hukum Kirchhoff 2. Vxy sama dengan 12 volt. Vxa ditambah Vcb ditambah Vbc ditambah Vcy sama dengan 12 volt. V1 ditambah I kali R1 ditambah min F2 ditambah I kali R2 sama dengan 12 volt. 6 ditambah 3 kali 2 ditambah min 9 ditambah 3R sama dengan 12. 3 ditambah 3R sama dengan 12. 3R sama dengan 9. R sama dengan 3 ohm. Jadi besar hambatan R adalah 3 ohm. Selanjutnya, suatu rangkaian listrik ditunjukkan seperti gambar di samping. Ini gambar sebuah rangkaian listriknya. Dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, besar kuat arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut adalah, ini diketahui, Xon 1 sama dengan 6 volt, Xon 2 sama dengan 12 volt, R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, dan R3 sama dengan 4 ohm. Yang ditanyakan adalah I1. Bisa dijawab dengan sigma Xon ditambah sigma IR sama dengan 0. Min Xon 2 ditambah Xon 1 ditambah IR3 ditambah IR2 ditambah IR1 sama dengan 0. Min Xon 2 nilainya min 12 ditambah 6 ditambah I dikali 4 ditambah I kali 6 ditambah I kali 2 sama dengan 0. 12I dikurangi 6 sama dengan 0. 12I sama dengan 6. I sama dengan 0,5 ampere. Yang terakhir, berapakah nilai dari FAB dari gambar di samping? Diketahui R1 nilainya 2 ohm, R2 nilainya 3 ohm, dan Xon atau Xonnya nilainya 10 ohm. Yang ditanyakan I dan FAB. Ini bisa dijawab menggunakan rumus hukum Kirchhoff 2. Ini kan lintas seperti panahnya, ini lintasannya F A B ditambah V B C ditambah VCD ditambah VDA sama dengan 0. I dikali R1 ditambah I kali R2 ditambah 0 min E sama dengan 0. I R1 tadi nilainya 2 ditambah I kali R2 nilainya 3 dikurangi 10 sama dengan 0. Ini dari 10 nya ini tadi Xon nya tadi nilainya 10 ohm. Jadi 2 tambah 5 sama dengan 5I dikurangi 10 sama dengan 0. I sama dengan 2 ampere, FAB sama dengan I kali R1, FAB sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 volt. Jadi nilai I adalah 2 ampere dan nilai dari FAB adalah 4 volt.
Sekian dan terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.